Suatu hari di sebuah kerajaan di Prancis, hiduplah seorang pangeran yang terkenal sombong dan egois. Dia membebankan pajak yang besar kepada rakyatnya. Tetapi hidupnya hanya diisi dengan pesta dan kesenangan. Saat tengah menikmati pesta, tiba-tiba hujan badai turun. Seorang penyihir menyamar sebagai nenek tua mencari perlindungan di kastil pangeran. Dia memberikan setangkai mawar merah sebagai hadiah untuk pangeran. Namun, pangeran malah mengejeknya karena penampilannya yang buruk. Tanpa disangka, nenek tua itu berubah menjadi wanita cantik dan mengutuk pangeran menjadi makhluk mengerikan yang bernama The Beast. Seluruh pelayan di kastil juga dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Untuk melepaskan kutukan, The Beast harus mencintai dan dicintai dengan tulus sebelum kelopak terakhir bunga mawar kutukan itu jatuh. Jika gagal, dia akan terkutuk sebagai monster selamanya. Beberapa tahun kemudian, di sebuah desa kecil bernama Villeneuve, tinggal seorang wanita cantik bernama Belle. Dia berasal dari Prancis dan telah diajarkan oleh ayahnya untuk membaca buku sejak kecil. Berbeda dengan warga lainnya yang kebanyakan buta huruf, Belle sering dianggap aneh karena kegiatan utamanya adalah membaca buku setiap hari. Dia sering pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sudah dibacanya dan meminjam buku baru untuk dibaca kembali. Di luar desa, dua mantan tentara sedang memantau Belle dari kejauhan. Mereka bernama Gaston, seorang mantan kapten yang sangat percaya diri. Sorry, not this evening. Meskipun Belle menolaknya, Gaston tetap bertekad untuk mengejar cintanya. Lihat penolakan itu sebagai tantangan. Setelah pulang, Belle bertemu ayahnya, Maurice, dan membantunya dengan pekerjaannya. Mereka tinggal berdua setelah kepergian ibu Belle. Tak lama kemudian, Maureen pergi ke kota untuk menjual hasil kerajinannya. Setelah itu, seperti biasa, Belle melaksanakan tugas-tugas rumahnya termasuk mencuci pakaian. Namun, tiba-tiba seorang gadis kecil melihat Belle dan heran dengan cara mencucinya yang aneh. Belle lalu mengajari gadis kecil tersebut cara membaca. Meskipun warga lain yang melihat mereka merasa tidak mengerti, karena bagi mereka membaca dianggap tidak berguna. Akhirnya, para warga membuang pakaian Belle dan memintanya untuk segera pulang. Malam hari, tiba di tengah hutan saat Maureen masih dalam perjalanan. Dia terkejut saat petir tiba-tiba menyambar pohon-pohon, menumbangkan satu di antaranya dan menutup jalan utama. Namun, kejadian itu juga membuka jalan lain yang aneh, membawa Maureen ke tengah hutan bersalju. Tiba-tiba, sekelompok serigala muncul dan menyerangnya. Dalam kepanikan, Maureen langsung melarikan diri dari serigala tersebut, menyebabkan keretanya hancur. Untungnya, bersama kudanya Maureen berhasil lolos. Akan tetapi, tiba-tiba muncul, membuat kudanya si Maurice ketakutan dan berlari pergi, meninggalkan Maureen sendirian di sana. Belle panik melihat kudanya pulang sendirian, sehingga dia segera menyusul ke tempat ayahnya berada. Ketika tiba di sana, Belle langsung masuk ke dalam kastil, di mana Lumiere dan Cogsworth sedang membicarakannya, berharap Belle adalah gadis yang ditakdirkan untuk melepaskan kutukan mereka. Ketika ayahnya berteriak, Belle bergegas ke atas rembau. Ketika Belle sedang berbicara dengan ayahnya, mereka dikagetkan oleh kedatangan Beast yang membawa berita bahwa ayah Belle ketahuan mencuri mawar di istana dan akan dihukum dan dikurung di sana selamanya. Belle meminta izin untuk berbicara sebentar dengan ayahnya di dalam penjara, di mana ayahnya meminta Belle segera pergi dan melupakannya. Namun, karena Belle sangat menyayangi ayahnya, dia mendorong Maureen keluar dari penjara dan menutup pintu penjara tersebut.
Belle menyatakan bahwa dia yang akan menggantikan hukuman ayahnya dan bersedia dikurung di istana. Setelah Beast menyetujui negosiasi Belle, dia menyeret Maureen keluar dari istana. Pada akhirnya, Bella yang mendapati dirinya akan menjalani hukuman. Dan kisah cinta antara Beauty and the Beast pun dimulai. Saat berada di penjara, Belle terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka dan ia mendengar suara yang memerintahkan Belle untuk keluar. Namun ternyata itu adalah patung lilin yang bisa bicara. Belle pun marah dan menghajar Lumiere dengan bangku. Kemudian Roxwood datang dan meyakinkan Belle bahwa mereka tidak jahat dan akan melayani Belle di istana. Namun di tengah perjalanan, Roxwood melarang Belle pergi ke kastil di sebelah barat tanpa alasan yang jelas. Saat tiba di kamar, Belle bertemu dengan burung kemoceng bernama Plummet dan lemari pakaian bernama Madame Z. Geldrop. Di sisi lain, Gaston berada di sebuah bar. Terlihat sedih karena Belle selalu menolak ajakan berkencannya. Saat sedang ngobrol, Maurice tiba-tiba datang dan dengan panik meminta bantuan karena putrinya diculik oleh monster bernama Beast. Namun, orang-orang di bar malah menertawakan Maurice, menganggapnya hanya sebuah cerita dongeng saja. Karena rasa sukanya pada Belle, Gaston pura-pura bersedia membantu Maurice agar bisa mendapatkan restunya. Di istana, Lumiere membujuk Beast agar bersikap baik pada Belle, dengan harapan dapat memenangkan hatinya. Kemudian Lumiere mengajak Beast ke kamar Belle untuk mengajaknya makan malam bersama. Setelah makan malam yang luar biasa, Belle penasaran dengan sisi lainnya dan memutuskan untuk berkeliling. Namun ia teringat larangan Roxwood untuk pergi ke kastil barat. Mengabaikan larangan tersebut, Belle tiba di kastil barat dan tanpa sengaja melihat sebuah bunga mawar yang dipajang di dalam kaca. Membuatnya begitu penasaran. Di sisi lain, Maureen, Gaston, dan juga Liefeld telah sampai di pertigaan jalan menuju istana. Namun Gaston berubah pikiran dan menyatakan bahwa ia akan menikahi Belle, memaksa Maureen untuk menyetujuinya. Maureen menentang rencana Gaston, dan saat Gaston mendengar penolakan itu, ia memukul Maureen dan meninggalkannya terikat di tengah hutan. Di dalam istana, Belle sedang mengobati luka-luka Beast akibat serangan serigala sebelumnya. Belle bertanya mengapa para pelayan di istana mau melayani monster sombong seperti Beast. Nyonya Pot kemudian menceritakan kisah masa lalu Beast sebagai seorang pangeran yang tumbuh tanpa kasih sayang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pangeran menjadi angkuh, namun pelayan istana tahu bahwa ia sebenarnya baik. Sekarang pangeran menjalani kutukannya, dan bunga mawar yang dilihat Belle sebelumnya adalah kunci untuk mengakhiri kutukan tersebut. Belle merasa tersentuh dan bertanya bagaimana cara untuk membantu mereka semua terbebas dari kutukan. Nyonya Pot tidak ingin Belle terpaksa mencintai Beast karena kasihan. Jadi dia tidak memberitahu Belle agar Belle dan Beast bisa saling mencintai dengan tulus. Kemudian, Beast mengajak Belle pergi ke perpustakaan pribadinya, di mana Belle kagum melihat begitu banyaknya buku dan luasnya perpustakaan tersebut. Belle sangat senang karena di sana dia saat di istana bebas memilih dan membaca sepuasnya. Melihat reaksi Belle, Beast juga senang dan tidak menyangka bahwa ada seorang gadis yang begitu bahagia di hadapannya. Sejak saat itu hubungan mereka semakin membaik. Hari demi hari mereka habiskan bersama, mulai dari membaca buku bersama di ruang perpustakaan, hingga mengajari Beast untuk lebih menyayangi hewan. Di sisi lain, Gaston baru saja tiba di bar.
dan kaget saat menemukan bahwa Maureen yang ia kira sudah mati dimakan hewan buas ternyata masih hidup. Maureen segera memberitahu warga setempat bahwa ketika mereka pergi bersama Gaston, ia telah mencoba membunuhnya. Tetapi tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang mempercayainya. Gaston malah menuduh Maureen gila dan menyuruh pengawalnya untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Sementara itu di istana, Beast yang sudah mulai nyaman dengan Bill berencana untuk mengajaknya berdansa. Setelah selesai berdansa, Beast selalu mengajak Bill ke kamarnya. Di sana, Beast memberikan Bill sebuah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan apapun yang Bill inginkan. Karena merindukan ayahnya, Bill meminta cermin itu untuk memperlihatkan kondisi sang ayah. Bill terkejut melihat ayahnya diseret oleh pengawal Gaston. Tanpa ragu, Bill meminta izin pada Beast untuk pergi menyelamatkan sang ayah. Beast merasa kecewa karena merasa Bill hampir jatuh cinta padanya. Tapi situasi memisahkan mereka. Namun dia mengizinkan Bill untuk menyelamatkan ayahnya. Menyadari bahwa Bill mungkin tidak akan kembali jika ia meninggalkan istana, Beast memberikan cermin ajaib itu kepada Bill, agar dia bisa melihat wajahnya saat merindukannya. Pelayan-pelayan juga kecewa karena upaya mereka untuk membuat Bill dan Beast saling jatuh cinta pun gagal. Terakhir, Beast bisa melihat kepergian Bill melalui cermin, mengerti bahwa kebahagiaan Bill adalah hal yang paling penting baginya. Beberapa waktu kemudian setelah tiba di desa, Bill meminta agar ayahnya dilepaskan dan mengatakan bahwa ucapan ayahnya tentang Beast adalah benar. Dia lalu menunjukkan cermin ajaib kepada warga dan memperlihatkan cermin Beast dari cermin tersebut. Melihat wajah Beast, semua orang ketakutan. Namun Gaston malah memprovokasi warga untuk bersama-sama datang ke istana untuk membunuh Beast yang dianggapnya sebagai makhluk buas dan berbahaya. Para warga yang terpengaruh omongan Gaston mengurung Bill bersama ayahnya, lalu bersama-sama menyerbu istana tempat Beast berada. Saat tiba di depan istana, warga bersiap untuk mendobrak masuk. Sementara pelayan istana juga sudah siap menghadapi mereka. Disinilah pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Bill berusaha melarikan diri dari kurungan berkat keterampilan ayahnya dalam membuka gembok. Dia segera pergi ke istana. Sementara itu di istana, setelah berjuang keras, para pelayan berhasil memukul mundur warga yang menyerbu. Gaston berhasil menemukan Beast dan saat bertemu keduanya lalu bertarung. Pada saat itu, Beast bisa mengatakan bahwa ia merasa sangat senang karena Bill, wanita yang ia cintai dan pikirnya tidak akan kembali, ternyata benar-benar kembali. Di akhir hidupnya, Beast bisa bahagia karena bisa melihat Bill untuk terakhir kalinya. Kemudian Beast mengembuskan napas terakhir di hadapan Bill, bersamaan dengan jatuhnya kelopak terakhir bunga mawar di istana. Pada saat itu, penyihir datang dan melihat betapa tulusnya cinta Bill kepada Pangeran William. Maka penyihir tersebut melepaskan semua kutukan yang sebelumnya diberikan kepada penghuni istana, mengembalikan semua seperti semula.
Dengan demikian, kisah cinta Beauty and the Beast berakhir.